Selamat datang kembali di channel Quick Information, tempat kita membahas isu-isu yang ada di dunia ini. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian dunia kembali tertuju pada perairan Asia Timur. Ada riak ketegangan yang semakin membesar antara dua raksasa ekonomi dan kekuatan regional, Jepang dan Tiongkok. Hubungan keduanya memang selalu diwarnai kompleksitas sejarah, namun kali ini pemicunya terasa lebih akut dan multidimensi. Mulai dari sengketa teritorial hingga persaingan pengaruh ekonomi dan teknologi global. Mengapa ketegangan ini kembali memanas? Apa akar masalah yang sesungguhnya? Dan bagaimana dampaknya bagi kita semua? Dalam video ini kita akan menyelami 3 pilar utama konflik, yaitu warisan sejarah yang belum selesai, pertarungan teritorial di laut, dan persaingan ekonomi dan aliansi global. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Untuk memahami hari ini, kita harus melihat ke belakang. Hubungan Jepang dan Tiongkok tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, khususnya Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang. Bagi Tiongkok, periode ini adalah luka kolektif yang mendalam. Pemicu ketegangan historis yang paling sering muncul adalah isu kuil Yasukuni di Tokyo, tempat di mana selain korban perang, juga dimakamkan para penjahat perang kelas A. Setiap kunjungan pejabat tinggi Jepang ke kuil ini selalu dianggap Tiongkok sebagai penghinaan dan penolakan untuk mengakui kekejaman masa lalu. Inti masalahnya adalah perbedaan persepsi tentang memori sejarah dan permintaan maaf resmi yang tulus. Selain itu, ada isu buku teks sejarah Jepang yang menurut Tiongkok terlalu melunakkan atau mengabaikan kejahatan perang. Ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang terus-menerus antara generasi muda kedua negara. Ketidakpercayaan inilah yang menjadi bahan bakar emosional ketika muncul konflik baru di masa kini. Jadi, meskipun ada hubungan dagang yang erat, beban sejarah ini ibarat bara api yang siap menyala kapan saja. Ia adalah fondasi ketegangan, tetapi bukan satu-satunya. Mari kita beralih ke pilar kedua, yaitu konflik yang kini lebih sering mendominasi berita utama. Sengketa teritorial. Perang dingin di laut. Pusat dari pertikaian teritorial adalah gugusan pulau tak berpenghuni di Laut Tiongkok Timur yang dikenal Jepang sebagai Senkaku dan Tiongkok sebagai Diaoyu. Meskipun kecil, pulau-pulau ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, terutama karena potensi cadangan minyak dan gas alam, serta jalur pelayaran internasional yang vital. Sejak Jepang menasionalisasi sebagian pulau-pulau ini pada tahun 2012, Tiongkok telah meningkatkan kehadirannya di sekitar perairan tersebut. Hal ini memicu permainan kucing dan tikus antara Coast Guard Jepang dan kapal penjaga pantai Tiongkok. Peningkatan aktivitas Tiongkok ini sering dianggap Jepang sebagai upaya untuk mengubah status quo secara paksa, melanggar batas perairan teritorial Jepang. Ini adalah konflik yang sangat berbahaya karena satu kesalahan manuver kecil dapat memicu eskalasi militer yang tidak terhindarkan. Selain Senkaku Diaoyu, ada isu yang lebih luas, yaitu klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan. Meskipun Jepang tidak memiliki klaim di sana, jalur pelayaran Jepang melalui laut itu sangat penting. Jadi, setiap agresi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan secara tidak langsung mengancam kepentingan keamanan ekonomi Jepang. Untuk merespons ancaman ini, Jepang telah memperkuat aliansi keamanannya, terutama dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Jepang telah berulang kali menekankan bahwa kepastian keamanan AS adalah inti dari pertahanan Jepang, terutama terkait Senkaku Diaoyu. Ini membawa kita ke pilar ketiga, Global Power Play. Persaingan global dan aliansi.
Ketegangan kini meluas ke arena ekonomi, teknologi, dan diplomasi multilateral. Jepang, sebagai negara demokrasi maju, seringkali berdiri di sisi aliansi yang dipimpin AS, seperti G7 dan Quad. Jepang, AS, Australia, India. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk menahan pengaruh Tiongkok, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu area panas terbaru adalah isu Taiwan. Baik Jepang maupun Tiongkok memiliki kepentingan krusial di sana. Bagi Tiongkok, Taiwan adalah isu kedaulatan inti. Bagi Jepang, lokasi Taiwan yang sangat dekat dengan kepulauan mereka menjadikan setiap konflik di Selat Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi keamanannya sendiri. Ini mendorong Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Di bidang ekonomi, kedua negara adalah mitra dagang yang masif. Namun, Jepang semakin khawatir akan ketergantungan ekonominya pada Tiongkok. Baru-baru ini, Jepang mulai aktif mencari diversifikasi rantai pasok, memindahkan perusahaan dari Tiongkok, dan berinvestasi lebih banyak di Asia Tenggara dan India. Langkah ini adalah bagian dari strategi decoupling atau de-risking yang lebih luas. Isu lain adalah hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong. Jepang, meski hati-hati, semakin vokal mengkritik Tiongkok. Ini adalah pertarungan nilai, demokrasi versus sistem otoriter. Dan dalam pertarungan ini, Jepang semakin teguh memilih blok barat, membuat Tiongkok semakin frustrasi dan meningkatkan retorika militerisme Jepang sebagai balasan. Jadi kita melihat bahwa ketegangan Jepang dan Tiongkok adalah gabungan dari 1. Luka sejarah yang belum sembuh, 2. Persaingan sumber daya dan keamanan di laut, dan 3. Konflik kepentingan dalam persaingan kekuatan global. Kombinasi ini menciptakan koktail geopolitik yang sangat eksplosif. Masa depan hubungan keduanya akan bergantung pada seberapa efektif saluran diplomatik dan militer dapat mencegah kecelakaan tak disengaja di laut. Harapannya, pragmatisme ekonomi yang mengikat kedua negara akan selalu menjadi rem yang mencegah situasi ini lepas kendali. Namun, dinamika regional saat ini menuntut kita semua untuk terus memantau dengan cermat. Bagaimana pendapat Anda? Dari ketiga pilar konflik yang kita bahas, mana yang menurut Anda paling berbahaya? Apakah Anda melihat kemungkinan konflik terbuka? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa informatif dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.